Pertemuan Kudus Hari Raya Pondok Daun, salah satu dari Hari Raya musim gugur tiba. Apa kabar? Semoga Tuhan memberkati banyak atas Hari Raya, kiranya Roh Kudus diturunkan berlimpah-limpah. Seperti yang Anda ketahui, Hari Raya ini, sesudah memanen hasil pertanian musim gugur, orang Israel mengadakan pesta setiap hari selama Hari Raya Pondok Daun untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Di antara banyak Hari Raya Tuhan, kelihatannya Hari Raya Pondok Daun paling penuh dengan sukacita dan gembira. Ini pikiran saya. Seperti yang Anda ketahui, Musa turun dari gunung dengan membawa ke-10 firman kedua kalinya dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Dia menyampaikan kehendak Tuhan bahwa membangun kemah suci untuk menyimpan loh batu ke-10 firman itu. Bangsa Israel terdorong hatinya dan membawa berbagai persembahan dan bahan kemah suci dan mulai membangun kemah suci itu. Sesudah menyelesaikan pembangunan kemah suci, mereka menerima banyak berkat dari Tuhan. Sejarah ini tercatat di dalam Alkitab. Inilah sejarah yang bersangkutan dengan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, Dia mengumpulkan orang-orang kudus, bahan-bahan bait suci rohani melalui Hari Raya Pondok Daun. Dan berkata, terimalah Roh Kudus pada hari terakhir perayaan itu. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 7. Dalam Hari Raya Pondok Daun, terdapat maksud penting bahwa kita menerima Roh Kudus dan menyelesaikan pembangunan bait suci di mana Tuhan berdiam. Secara rohani, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang paling dibutuhkan untuk kita mencari semua saudara-saudari yang hilang di Samaria dan sampai ke ujung bumi dan menyelesaikan pembangunan bait suci Tuhan, tempat di mana Tuhan berdiam. Itulah sebabnya Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya penuh dengan sukacita. Hari Raya Pentakosta juga sebuah hari raya untuk memberi Roh Kudus menurut janji Tuhan. Bagaimana Roh Kudus pada Hari Raya Pondok Daun? Hari raya apakah sebelum Hari Raya Pondok Daun? Ada Hari Raya Pendamaian untuk kita bertobat, bukan? Roh Kudus itu diberikan sesudah kita bertobat. Karena menerima Roh Kudus itu melalui pertobatan, karunia Roh Kudus yang besar dari Hari Raya adalah Hari Raya Pondok Daun. Semoga semua saudara-saudari Sion menerima banyak Roh Kudus hujan akhir musim melalui Hari Raya Pondok Daun tahun ini. Ada alasan Roh Kudus diumpamakan sebagai hujan. Roh Kudus diumpamakan sebagai hujan awal musim dan hujan akhir musim. Ketika turun hujan, tanah menjadi basah dan semua pohon dan tumbuhan, termasuk sayur, mengisap air hujan yang sudah dikandung tanah. Tanah itu akan menyerap kelembapan dan akhirnya peran dari hujan itu membuat semuanya bertumbuh, bukan? Air hujan itu menghasilkan buah. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa untuk menghasilkan buah-buah indah sesudah menerima Roh Kudus dan berusaha untuk menyelesaikan pembangunan bait suci rohani pada tahun ini. Karena semua firman-firman ini ada tertulis di dalam Alkitab, mari kita meluangkan waktu memeriksanya melalui Alkitab. Mari kita lihat Imamat pasal 23, ayat 33 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada apa? Ada Hari Raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Hari ini adalah tanggal 15 bulan yang ke-7 dalam kalender suci. Dan hari ini kita akan merayakan Hari Raya Pondok Daun di hadapan Tuhan selama 7 hari. Mari kita lihat upacara hari ini di ayat 39.
Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka mengambil buah-buah dari pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun, dan dari pohon ganda rusa, dan meletakkannya di halaman bait suci ataupun di atapnya. Dengan cara ini, mereka membuat pondok daun dan bersuka cita di depan Tuhan selama 7 hari. Itulah hari raya pondok daun yang jatuh pada hari ini. Kalau begitu, seperti yang saya katakan tadi, hari raya yang telah Tuhan persiapkan untuk memperingati pembangunan kemah suci dapat dilihat sebagai hari raya pondok daun. Mari kita beralih ke 3.500 tahun yang lalu dan melihat asal-usul hari raya pondok daun melalui Keluaran pasal 35. Sesudah Musa turun membawa ke-10 firman kedua kali, dia menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel bahwa membangun kemah suci untuk menyimpan loh batu ke-10 firman Tuhan. Ayat 20 kita baca. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Sejak hari itu, mereka mengumpulkan bahan-bahan untuk kemah suci. Ayat 22. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Dengan cara ini, mereka melanjutkan mempersiapkan pembangunan kemah suci. Bagian yang tidak ada dibuat oleh wanita, menenun dengan roda pemintal, dan adegan seperti ini terus berlanjut. Ayat 25 kita baca. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Mereka semua mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun kemah suci dengan hati sukacita dan gembira. Pasal 36 ayat 1 kita baca. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih.
Disampaikannya kepada bangsa Israel rencana Tuhan untuk membangun kemah suci di mana loh batu perjanjian disimpan 3.500 tahun yang lalu. Kemudian, mereka berterima kasih kepada Tuhan yang mengampuni kesalahan mereka dan membawa sangat banyak bahan kemah suci. Karena mereka membawanya setiap hari, membawanya terlalu banyak, sehingga Musa menghentikan mereka membawanya lagi. Mari kita memikirkan makna dari Hari Raya Pondok Daun ini. Hari Raya Pondok Daun ini dirayakan orang Israel dengan membawa ranting-ranting dari pohon korma, dari pohon murad, dan dari pohon ganda rusa dan meletakkannya di halaman bait suci atau di atapnya. Dalam cara ini secara nyata, bangsa Israel tinggal di dalam pondok daun. Juga perayaan yang merayakan semua kejadian pembangunan kemah suci pada waktu yang bersamaan adalah Hari Raya Pondok Daun. Karena terlalu banyak persembahan dibawa, Musa menghentikan mereka membawanya lagi. Bahkan penginjilan pada akhir zaman ini. Hentikanlah pekerjaan ini sekarang. Ada poin nubuatan demikian, bahwa itu berhenti. Mari kita baca Nehemia pasal 8. Ayat 14 kita baca. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatnya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembangunan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Pada waktu Nehemi juga, Hari Raya Pondok Daun dirayakan. Itu ditunjukkan di dalam Alkitab. Ada alasan mengapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun dengan meletakkan ranting-ranting dari pohon korma, dari pohon murad, dan dari pohon ganda rusa di halaman bait suci dan di atapnya. Akhirnya, bahan-bahan bait suci melambangkan manusia, dan pohon-pohon yang tersebut juga melambangkan manusia. Itu dipastikan di dalam kitab Yeremia, bukan? Pasal 5 ayat 14 kita baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa itu menjadi apa? Menjadi kayu bakar. Seperti firman ini. Beragam pohon tersebut melambangkan manusia. Dengan kata lain, di sini manusia dilambangkan sebagai kayu, dan seperti yang kita baca tadi sebelumnya di dalam Keluaran, bahan-bahan bait suci juga melambangkan manusia. Oleh karena itu, keduanya, kayu dan bahan-bahan bait suci, menunjukkan kepada manusia. Yesus menunjukkan bahwa kita dapat mengumpulkan bahan bait suci dengan penginjilan. Dia menempatkan arti itu agar mencari semua saudara-saudari yang hilang melalui iman. Sama seperti bahan-bahan bait suci yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita mencari saudara-saudari kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Itulah Hari Raya Pondok Daun. Oleh karena itu, ada pertemuan Injil dalam Hari Raya Pondok Daun. 2000 tahun yang lalu, Yesus menunjukkan kepada kita sebuah teladan dengan memberitakan Injil dari hari pertama sampai hari terakhir perayaan Pondok Daun. Dengan itu, dia sudah menggenapi nubuat tentang Hari Raya Pondok Daun, bukan? Semua hukum yang sudah berlaku pada waktu Perjanjian Lama adalah bayangan
dari apa yang akan dilakukan Kristus pada waktu Perjanjian Baru. Pada Hari Raya Pondok Daun dari Perjanjian Lama, ranting-ranting dari berbagai pohon seperti pohon korma dan pohon murad dikumpulkan, diletakkan di halaman bait suci ataupun di atapnya. Itu disebabkan pohon dan kayu melambangkan manusia, dan maksud utama Hari Raya Pondok Daun ini adalah mencari umat Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat Hari Raya orang Yahudi, yaitu hari apa? Hari Raya Pondok Daun. Mari kita lihat pekerjaan yang dilakukan Yesus pada Hari Raya Pondok Daun ini, ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah. Ia melakukan apa? Lalu mengajar di situ. Kita dapat melihat adegan Yesus memberitakan firman dan Injil. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ayat 37 kita baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu adalah Hari Raya Pondok Daun bukan? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita melihat Yesus terus memberitakan Injil di sini. Memberitakan Injil seperti ini adalah mengumpulkan bahan-bahan bait suci secara rohani, bukan? Oleh karena itu, Bapa Surgawi sudah mengajar kita makna Hari Raya Pondok Daun dengan menyebutkannya pertemuan Injil. Karena Bapa menetapkan Hari Raya Pondok Daun sebagai perayaan dari penginjilan, semua gereja kita di dunia akan bangkit dan mengadakan pertemuan Injil dari hari ini sampai hari terakhir perayaan ini. Mari kita persembahkan bahan-bahan yang indah dari Roh Kudus kepada Tuhan melalui Hari Raya Pondok Daun ini. Zaman Roh Kudus akhir zaman ini disebutkan zaman Hari Raya Pondok Daun. Sebab Hari Raya Pondok Daun menandakan zaman untuk mengumpulkan bahan-bahan bait suci. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya mengumpulkan bahan-bahan bait suci. Mari kita cari tahu tujuan utama Dia datang ke bumi ini melalui Lukas pasal 19. Ayat 10 kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan apa? Dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari yang hilang, berarti untuk memberitakan Injil, bukan? Mari kita lihat Markus pasal 1. Ayat 35 kita baca. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Di dalam Lukas pasal 19, Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan di dalam Markus pasal 1 ayat 28 berkata, aku datang untuk memberitakan Injil. Maksudnya, pekerjaan keselamatan dilaksanakan dengan pemberitaan Injil, bukan? Mari kita lihat Matius pasal 28, ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Firman ini juga berarti bahwa kita harus mencari saudara-saudari kita yang hilang. Menurut makna hari raya ini, berarti bahwa kita harus mencari semua anak-anak Tuhan, bahan-bahan bait suci surgawi, bukan?
Kita tinggal pada zaman Hari Raya Pondok Daun. Mari kita cepat mencari saudara-saudari kita yang hilang, bahan-bahan bait suci, dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tadi, kita sudah membaca firman Keluaran pasal 35, bahwa hanya orang-orang yang terdorong melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan itu dilakukan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Semakin dilanjutkan, hati orang itu menjadi panas. Iman dan hati sejati mereka terhadap Tuhan semakin panas. Lalu, terlalu banyak bahan dikumpulkan untuk membangun bait suci. Karena itu Musa menghentikan mereka untuk membawanya lagi. Selama kita melakukan pekerjaan Injil ini, kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Bukankah bahan-bahan bait suci akan lebih berguna ketika dipersembahkan kepada Tuhan, saat masih bisa dipergunakan untuk bahan-bahan pembangunan bait suci? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 8 kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu bermaksud melakukan penginjilan, memberitakannya Samaria sampai ke ujung bumi, bukan? Kita, umat Tuhan yang akan diselamatkan, dilambangkan sebagai bahan-bahan bait suci. Mari kita lihat yang lebih jelas tentang hal ini melalui Efesus pasal 2. Pasal 2 ayat 19 kita baca. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Alkitab. Maka menurut firman di Wahyu pasal 3, orang yang menang akan dijadikan apa di dalam bait Tuhan? Dari kita, ada yang akan menjadi tiang, ada yang akan menjadi balok, ada yang menjadi jendela, ada yang menjadi atap, dan ada pula yang menjadi batu dasar dalam bait suci. Di dalam Yesus kamu juga turut dibangunkan. Kita dibangunkan menjadi bait suci, tempat kediaman Tuhan. Saya ingin cepat mencari saudara-saudari kita yang masih hilang, supaya kita bisa menyongsong Bapa Surgawi yang kita rindukan, dan kembali ke kerajaan surga yang kekal. Untuk pekerjaan itu, mari kita minta kepada Tuhan berkat Roh Kudus hujan akhir musim, karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Tuhan, kami perlu kekuatan surgawi. Ketika kita bekerja dengan kekuatan kita, kita segera menyerah pada keterbatasan kita. Tetapi kalau kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengerahkan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita pada pekerjaan untuk mencari saudara-saudari kita yang masih hilang tanpa lelah. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kebaktian subuh dan malam untuk kita meminta Roh Kudus selama Hari Raya Pondok Daun ini. Saya berharap semua anggota Sion kita menerima banyak berkat Roh Kudus hujan akhir musim melalui Hari Raya Pondok Daun dan merayakannya dengan hati sukacita. Semoga berkat Roh Kudus dicurahkan ke atas semua saudara-saudari untuk menghasilkan buah banyak yang elok pada Hari Raya musim gugur ini. Saya menutup khotbah kebaktian pagi ini. Terima kasih.